عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. ويا قطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. ويا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصبو وقتنا لله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بعيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah malam ini Jumat ketiga tepatnya tanggal 16 September tahun 2004 kata orang bertepatan dengan udah Sya'ban nih. Dikit lagi nisfu dong. Kalau udah 1 Sya'ban dikit lagi nisfu Sya'ban. Tentu orang yang pernah merasakan berpuasa. Puasa lagi. Setan banget. Baru ya dagang 6 kali. Puasa lagi, setan banget dah. Karena ente merasakan berpuasa, lapar, haus. Tentu gara-gara bulan puasa diawali dengan nisful Sya'ban, setan banget. Ngerokok gimana urusannya? Gue kuat lapar 18 jam gue gak makan. Ini jarum coklat sayang saya gak mau isep. Tanya Bang Tapsono Jabun. Di tanggal berapa? 16 September tahun 2004 kata orang bertepatan dengan 1 Sya'ban 1400 Hijriah. Ya alhamdulillah sampai malam ini Allah pelihara ana mampu mengajar, ana masih dapat tenaga dari Allah Ta'ala menyampaikan ilmu yang manfaat ente di alam dunia dalam urusan agama ente sendiri. Ana masih bisa mengimbau ente untuk datang tidak hanya malam minggu kedua dan malam minggu keempat, tapi kalau memungkinkan tanpa halangan datang malam minggu ketiga. Mengapa? Mengingat di semua majelis taklim anak amat sangat terjadi perbedaan yang bisa hanya dilihat dan dirasakan keberkahan dan perbedaan yang terjadi bagi dia yang ada sifat pengamalan dari ilmu yang diajarkan. Lainnya nihil, lainnya kosong. Bisa dimengerti deh? Hanya dia yang terus menerus mengikuti pelajaran yang Anda sampaikan, yang bisa merasakan perbedaan demi perbedaan per majelis taklim yang Anda pimpin. Tanpa mengikuti dengan seksama pengajian demi pengajian, kecuali karena halangan yang amat sangat nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada badan sehat, tenaga untuk berjalan masih ada. Sementara dia tidak hadiri majlis-majlis di mana anak pimpin itu majlis sampai mampus, tidak akan dia selamat dalam kehidupannya beragama. Kenapa? Sebab dia merasa jauh gue segan kecuali ada motor. Paling urusan itu doang. Yang ngaji sudah bisa berkata bagaimana yang kagak? Oh, bisa dimengerti. Paham gak ente? Arti yang kagak bukan yang kagak ngaji. Kalau yang kagak ngaji ngomong di atas udah wajar. Kalau yang gak ngaji, artinya gak ngaji maksudnya gak kumpul sama anda di majelis ilmu, ngomong di atas juga gak apa. Mau bilang gak apa-apa. Tapi kalau orang yang ngaji masih bilang sesungguhnya jangan anda terkecoh dengan bahasa orang yang kumpul sama ana, ngaji sama ana, tapi kadang-kadang mengucapkan kalimat atau bahasa atau keluhan bahaya orang itu. Artinya jangan ikuti. Belum mulain, sebentar tanggokan dia lagi tumbuk di kerok. Paham tak omongan ente? Biar temen ente ngaji sama ana, lalu bahasa dia terucap bahaya orang itu sampai kiamat selesai. Bisa dimengerti ente? Sebatas mana bahayanya? Aku yang tahu. Bisa dimengerti? Paham tak omongan ente? Ilmu ente
Aneh bingung manusia sekarang. Kaset demi kaset, Allahu Akbar, ente se-Indonesia nggak ada orang berbicara permasalahan sebagaimana apa yang aku sampaikan. Ente datang ngobrol, bercanda, tawa-tawa, tapi kuping nggak dimanfaatkan mendengarkan. Itu ya orang-orang yang kelak mengatakan, tuh bahaya orang itu. Bisa dimutin deh. Karena bahaya ini didapat dari orang yang ngaji tapi akhir ucapannya adalah Itu bahaya didapat dari orang itu. Sehingga ente yang enggak banyak mendengarkan kuping, melalui kuping yang ada atas kaset-kaset anak atau terhadap kaset-kaset anak, ente termakan bahasa orang yang ngaji kepada anak. Arti termakan, terhasut dan terhasut dari penyampaian ilmu yang membuat ente selamat dalam kehidupan beragama sampai pulang ke rahmatullah. Paham ente? Paham gak omongan? Kan ente gak selamat, emak bapak ente, kakek ente gak selamat sebetulnya. Kenapa gak selamat padahal ngaji? Karena tuh dia ngaji sebatas yang dia mau, sebatas tempat yang dekat. Jauhan dikit sama gurunya nggak mau, sehingga ketika ada penjelasan demi penjelasan dari guru dimaksud bertempat-tempat dia nggak pernah dengar, dia dengar dari tempat yang dekat. Ketika ada orang yang jalan ke sono kemari ngikuti pengajian anak, ketemu orang itu ditanya bagaimana Habib ngajar di sana, biasa, omelan biasa. Tentu juga bahaya ente punya orang tua, bahaya ente punya kakek, bahaya ente punya ibu, bahaya ente punya keluarga. Paham? Karena bahaya ditimbulkan dari orang yang ngajinya entar mau entar enggak, atau ngajinya ngikutin pengajian anak tapi bahasanya itu bisa menghasut ente yang ente enggak mau pernah dengar kaset-kaset anak. Sebab kaset anak jangankan lobang apa tuh, lobang beduk, lobang semut ketahuan. Jangankan orang itu membuat lobang beduk, lubang semut ketahuan melalui bahasa anak. Sejauh mana kejahatan orang-orang yang di majelis ilmu tapi bahasanya paham bahasa ente? Paham gak? Paham omongan? Kan rugi di atas rugi ente. Ya, dari waktu ke waktu menuntut ilmu dengan ongkos barangkali uang bisa dicari, waktu nggak pernah bisa dibayar dengan uang. Dan gak ada hari ini bisa digantikan 3 hari mendatang. Waktu takkan pernah berulang. Bisa dimengerti ente? Karena waktu takkan pernah berulang, maka ente yang sekadarnya datang besok kagak, besok datang besok kagak, kemakan sama orang-orang yang suka ngaji tapi akhir bahasa pengajian yang keluar dari mulutnya adalah ente bahaya diawali dari orang-orang yang ada di antara Anda. Artinya jangan pernah mempercayai siapapun manusianya yang tukang ngaji, paham ente? Untuk bisa membuktikan apa yang disampaikan biar konkretnya bagaimana, jelas duduk permasalahannya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kita belum tergolong orang yang beriman sebagaimana kehendak syariat Rasulullah SAW. Iman kita baru mulain kapan? Setelah ente bertemu dengan anak dan sebelumnya ketemu sama orang-orang soleh dalam membawakan ilmu syariat agama. Bisa dibuat ente kapan iman ente Tuhan berikan mulai terasa? Sejak Allah telah pertemukan ente dengan anak dalam bimbingan ilmu dan doa serta pembauran, tidak lebih. Dan sebelumnya kalaupun ada berkah orang soleh, barangkali ente pernah cium tangannya ikhlas, bisa dibuat ikhlas ngambil berkah kali-kali aja. Ya, meskipun perilaku gue nggak terpuji, kali-kali aja berkah tangan orang soleh tadi. Aku Tuhan berikan hidayah taufik,
berkah sentuhan tanganku dengan tangannya. Kali-kali aja ya Allah, lihat, kali-kali aja ya Allah sudah menimbulkan sangka baik kepada Allah Ta'ala. Sebab ente punya bahasa kali-kali saja, itu sudah tanda sangka baik ente ketika ente berbuat sesuatu kepada orang yang ente pandang dia orang soleh. Bisa ada berarti satu hal yang wajib ente ingat, orang soleh dari abad ke abad, dari kurun demi kurun, Allah Ta'ala angkat dengan mereka berpulang ke rahmatullah. Itu orang soleh. Bisa dimuti. Kembali kepada Allah Ta'ala punya ayat suci itu, ya ayyuhalladzina amanu. Ini dia yang jadi bingung. Wahai orang-orang yang punya sifat keimanan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ane mau nerangin iman ame ente ya Rob. Orang beriman terlalu tak pernah bisa dihargai dengan dunia dan seisinya. Itu ente tahu orang mukmin ya. Allahu Akbar, satu orang mukmin pulang ke rahmatullah, ihtazzal arsy makhluk Allah Ta'ala terbesar. Goncang ente. Satu orang mukmin meninggal dunia, orang mukmin, bukan orang soleh, bukan wali Allah, bukan ulama yang dikategorikan sebagai pewaris pewaris para rasul, para nabi, bukan itu. Orang mukmin doang. Satu orang mukmin pulang ke rahmatullah, ihtazzal arsy goncang, Allahu Akbar, sehingga para malaikat ribut, gaduh. Ada apa ini yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah Ta'ala kasih pendengaran kepada mereka. Loh, satu di antara kekasihku pulang ke rahmatullah. Arsy makhluk Allah Ta'ala terbesar, guncang di atas guncang ente. Malaikat ketakutan apa yang terjadi. Dapat pendengaran. Maaf, Allah Ta'ala nggak bersuarakan dengan suara ente ya, sebagaimana suara makhluk di alam dunia dan ciptaan apapun juga. Ingat ente ya, awas ente dapat guru. Sebentar, anda tunggu Tuhan dulu ngomong apaan. Ya, Tuhan membisikkan kepadaku, pilih SBY. Kalau masalah pilih SBY, gue juga pilih SBY. Kayak ngomong-ngomong Tuhan. Lihat, ketika penipu berlapiskan agama, ketika penipu dalam agama membawa jin-jin ataupun khaddam, kalian tandingan aku, hai jin-jin yang membawa kesesatan kepada makhluk manusia. Bisa dimodin deh. Ya, sebentar. Waduh. Suara rakyat itu suara Tuhan. Pale lo bejat. Suara rakyat suara Tuhan. Pale lo bejat. Lihat, ketika politisi bicara mengharapkan perubahan dengan nama rakyat, padahal punya tujuan tak berpuji. Suara rakyat suara Tuhan. Pale lo bejat. Gue juga rakyat yang kumpul di sini. Betul gak? Gue juga rakyat. Gue ngomong yang kagak. Lihat, suara gue suara Tuhan. Ya. Betul gak tapak dadu? Betul gak? Paham ente? Jadi waktu ane mau ngomong, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ane jelasin ente, bismillahirrahmanirrahim, gak manfaat. Sebab ente bukan kelompok orang-orang mukmin, bukan. Allahumma anda bukan. Baru sedang ditumbuh kembangkan melalui tata cara yang anda upayakan. Bisa ada mengerti? Bukan itu orang mukmin serem, dahsyat. Sampai sejauh mana dahsyat orang mukmin? Selalu dalam perilakunya dapat warning atau peringatan-peringatan dari Allah Ta'ala dengan cara Allah Ta'ala. Satu di antara cara Allah Ta'ala mengingatkan orang mukmin dari sebuah peristiwa yang terjadi. Dia nggak harus lihat kitab, lihat Quran, lihat hadis. Tidak, ada apa di balik peristiwa ini. Ini sifat orang mukmin. Nggak ada di kitab ente, di Quran pun nggak ada penjelasan sebagaimana apa yang aku jelaskan saat ini. Ketika dilihat satu peristiwa yang terjadi, nggak perlu nyari kitabnya mana, ya Qurannya mana, hadis mana untuk melihat peristiwa yang terjadi, nggak perlu. Oh, itulah mereka ketika tak lagi bertuhankan Allah Ta'ala. Bisa dimengerti ente? Benarnya begini. Ente beriman atau tidak, ane nggak mau tahu. Yang pasti sangka baik ane, ente mudah-mudahan tergolong orang-orang yang ada sepercik di hati keimanan ente kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya melalui ajaran-ajaran orang-orang soleh zaman bapak kita sampai zaman anak saat sekarang ini. Seringkali anda katakan bismillahirrahmanirrahim, aku manusia terakhir, selesai. Siapa jagoan ilmu bisa menantang bahasa aku? Aku manusia terakhir, selesai. Nggak bakal paham kecuali itu orang mukmin. Tuh, enggak setiap orang yang luas ilmu orang mukmin ente. Bisa dimengerti ente? Sekalipun demikian,
Doa kita tetap begitu, minta Allah Ta'ala hidayah taufik dalam sisi keimanan dan keislaman, mati dalam iman Islam. Nih ciri-ciri orang mukmin, nih ciri-ciri orang mukmin ente biar ngerti. Bisa demotin ente. Nih ciri orang mukmin ane kasih tahu ente, sebab keselamatan dari ciri-ciri. Keselamatan seseorang dari ciri-ciri kalau dia betul orang atau manusia berharap keselamatan dalam tujuan perjalanannya. Ya, kendaraan yang mesti ente kenalin. Ya, penumpangnya ente mesti kenalin. Jalan menuju kendaraan di mana kendaraan itu menunggu ente mesti kenalin. Supirnya ente mesti kenalin. Bisa ada model ente. Itu minimal tuh ente. Penumpangnya, supirnya, kendaraannya, nomor kendaraan kalau memungkinkan, warna kendaraan. Tuh ciri-ciri keselamatan seseorang untuk mencapai tujuannya itu, kenali dulu ciri-ciri. Nah, paling gampang ciri orang mukmin dari Allah Ta'ala. Lihat nih, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang kepada kamu. Tuh, kamu siapa? Orang yang bertuhankan Allah Ta'ala dan bernabi kepada Nabi besar Muhammad SAW. Fasikun, arti fasik amat sangat luas untuk bisa dijabarkan. Setahun pun gak jelas tuh fasik apa dan bagaimana. Tapi fasik yang paling enak dikenali adalah seseorang tuh yang ngomongnya enak banget sama dia kalau ngebohong, enak banget sama dia tuh kalau menfitnah, enak banget sama dia tuh nggak merasa berbuat dosa kalau menyebarkan isu atau fitnah atau adu domba dan. Ciri-cirinya paham gak ente? Ini si A, ini manusia baik, tukang ngaji, tukang ngurusin orang ngaji, sediain orang kopi buat ngaji, membantu orang dengan uangnya untuk pergi ngaji dan. Siapa yang menyangka orang-orang itu? Tapi bahasanya, ngeri ya, ame A lain, ame B lain, ame C lain, ame D lain. Di mana kelainan yang terjadi ataupun perbedaan yang terjadi dari bahasa yang disampaikan, ini kalau kita gabungkan, kita hubungkan satu dengan lainnya, terjadi ya pertikaian, terjadi kedustaan, terjadi kebohongan, terjadi. Paham ente? Ini yang manusia sekarang nggak miliki. Kejelian, ketajaman, ketelitian, ya, menanggapi hal-hal sifat dan watak manusia yang ada dalam kebaikan, tapi sebetulnya bahasanya itu amat sangat na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamah wal afiyah. Paham ente? Tuh hancurnya orang Islam di negara Islam di alam dunia karena mereka sudah tidak lagi menjadikan Tuhan Allah Ta'ala di hatinya. Karena hatinya sudah tidak ada Tuhan Allah Ta'ala, sehingga ketika ada berita yang sifatnya akhirnya kalau dikumpulin adalah pemecah belah sesama. Paham ente? Karena hati sudah tidak ada, mau nggak mau pemberitahuan atau warning dari Allah Ta'ala yang sifatnya adalah sentuhan rahmat dan kasih Allah Ta'ala kepada makhluk manusia, khususnya yang bertuhankan Allah Ta'ala bernabikan Muhammad SAW, yang nggak tersentuh apa-apa. Orang A ngomong A, iya, B ngomong B, iya, C ngomong C, iya, dan. Kalau dikumpulin terjadi kontradiksi, benturan-benturan yang akhirnya menimbulkan salah paham, konflik atau pertikaian. Tipe-tipe ahli neraka yang menghancurkan orang Islam, agama Islam di negara-negara Islam di alam dunia, termasuk kampung Citayam dan lingkungannya. Tipe-tipe orang itu yang berperan di antara Anda. Paham ente? Paham gak? Pahamin tuh omongan tuh. Contoh semalam nih. Semalam ya. Malam gambus kapan malam lip? Semalam gambus. Aneh kan dari hari Selasa kan diurut. Enggak, aneh Senin diurut ya. Ami bina aneh diurut udah. Hari mana pulang? Aneh janji pulang hari Selasa, enggak kuat. Itu malam Selasa dur begitu terus sampai semalam kagak enak badan. Ada gambus ini Kang Iyong. Ami bininya. Yang main gambus anak-anak aneh juga. Arti anak-anak aneh bukan empoknya gue kawin anaknya dia, bu, haram gue kawin anak gue pada main gambus. Kecuali anak gue yang biasa malak di Majelis Taklim Al Busro, tuh anak-anak gue, anak busok. Dari mana tuh anak-anak busro? Anak-anak busro malam gambus. Aneh girang ada gambus. Kenapa dibanding orkes kan begitu? Gue mau bikin orkes juga orang sini nggak apa-apa. Aneh taker 1 bulan.
Kan kedengarannya Didin Menceng nih, ya kayak kagak miskin belon. Kan mau bikin orkes, saya bilang nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu orang-orang yang aneh cintai, orang-orang yang aneh sayangi, orang-orang yang ada dalam doa ana itu yang nggak boleh. Adapun orang yang nggak ada dalam doa-doa ana halal, bebas. Oh iya, nggak ada omelan dari ana. Paling sebulan terus mati. Iya, sama ana mati mau 3 hari, hitam dan putih deh. Beb saya tantang Habib 3 hari, hitam dan putih, saya mati beb. Iya, Bismillahirrahmanirrahim, selesai sama ana. Bisa dengan tuh, ana orang no hitam di atas putih. Gambus. Udah. Emang ini nggak enak badan, biarin. Panggil mandor jaik nih yang punya Toserba di Alfa. Kan dia punya Toserba mereknya Alfa tuh, Alfa Brongsong. Udah, aneh kasih tahu anak-anak, bilangin tuh. Iya, gambus berjalan kencang. Kan gitu. Tapi pantatnya nggak kemari ke sana. Aneh dengerin itu. Aneh demen dengar suara gambus, apalagi yang nyanyi enak. Tapi aneh benci menonton gambus. Aneh demen tuh marawis dan tuh melihat suara-suara indah dalam lagu-lagu apapun juga dalam bahasa Arab. Aneh senang. Tapi aneh membenci melihat keadaan bagaimana hal itu berjalan. Gambus. Pada saat gambus, nih tuan rumah nih biar ngerti nih, Iyong nih, kami bininya, kami anjing-anjing nggak mau wates, biar paham omongan gue nih. Ketika gambus berjalan keras, aneh di bawah, aneh dengerin. Tiba-tiba, song suara orkes sekencang-kencangnya. Anak kira ini suara orkes datangnya dari daerah jauh 5-6 kilo. Wah, ada orkes no, aneh dengerin. Jadi sono orkes ada, itu gambus ini ada, udah. 5-6 kilo nih denger, wah di orkes udah nih biasa nggak apa-apa. Bahkan anda terima kasih banyak sama orang Citayam yang masih mau bikin orkes semasa tidak dibarengi dengan majlis-majlis taklim ana, terutama di Al-Busra dan di lingkungan Citayam anda mengajar gambus deng. Tiba-tiba anda dengar ini suara apa? Kok orkes semakin kencang, semakin dekat. Semakin kencang, semakin dekat. Anda diem. Loh. Ini orkes mana nih? Udah deh. Singkat cerita, woi, nggak taunya orkes di rumah Iyong nih, ame bininya yang lagi hajatan. Ame gambus lagi berjalan kencang, orkes di dapurnya ente. Orkes, jadi gambus berjalan, orkes berjalan. Paham nggak ente cerita? Kejadian nyata semalam. Nih biar anjing-anjing nggak mau atas, biar denger nih. Bisa dimutin deh. Jadi gambus berjalan emang aneh demen. Ya. Kejadian yang sama. Jadi tuan rumah lagi hajatan manggil gambus. Di dapur tuan rumah setel orkes sekencang-kencangnya. Paham gak ente? Arahnya kemarin. Aneh di bawah kencang begitu. Aneh kirim no orkes bang 5 kilo. Takut buruk sangka. Pasang kuping. Lip. Coba Lip ajak aneh. Ini kayaknya suara di sini Lip nih. Kayaknya itu, saksi hidupnya ada Bu Imam. Dan. Iya. Nah udah ke situ. Kasih tahu Lip tuh. Setan tuh. Lip naik ke atas. Orang tinggi tuh di dapur situ. Gitu. Tegurin Philip, ditegurin Philip. Nggak bergeming. 5-6 gembel tuh nggak bergeming. Anjing-anjing nggak bergeming. Tegurin Philip. Sampai teriak, anjing. Sampai teriak anjing tunjuk. Wah kalau mau kebakar tuh anak, kena tangan aneh tuh anak tuh. Nyamper kebakar tuh anak tuh, mana mati mungkin 1-2 hari. Kan begitu tuh. Anjing. Gambus lagi berjalan yang berbuat hajatan, Kang Iyong sini nih. Di belakang dapurnya orkes kencang-kencangnya ente. Hebat ya ente. Allahu Akbar. Aneh suruh stop, anjing. Aneh stop. Saksinya Ibu Imam, Philip aneh udah ke situ. Mas aneh matiin tuh orkes. Gimana? Hajatan sedang berjalan dengan gambusnya. Kan begitu. Anda dengerin gitu, teman. Kan begitu. Wah, ini organnya kurang bagus nih. Oh, ini suara siapa? Ini suaranya anakan nih, enak nih. Anda girang gitu. Kan begitu. Dibarengin ame orkes sekencang-kencangnya. Anda tegur suara orkes, orang gila ini orkes semuanya di sebelah di atas Al-Busra arah kemarin deh. Satu. Kedua,
Ngejahatin tuan rumah. Tuan rumah lagi bikin acara gambus, di dapurnya dibikinin orkesnya anjing-anjing kamu orang terus biar denger lo. Bisa dimutin deh. Anak tegur, anjing. Tuan rumah lagi bikin gambus, kok lagi nyetel orkes kencengnya. Lah anda di bawah albusa sekencang-kencangnya denger. Tuh, anda minta Philip anterin nih. Kasih tahu berhentiin tuh lagu-lagu orkes. Orang lagi hajatan, paham? Satu rumah hajatan. Hajatan, ini rumah lagi hajatan ente bikin gambus. Di dapur yang bikin hajatan pakai gambus, disetel orkes sekencang-kencangnya, paham ente? Lihat si anjing tadi tuh, 5-6 orang, di antaranya marhaba nih panggil. Anjing orang nih. Ngejahatin tuan rumah. Tuh, bisa nih berbuat jahat kepada tuan rumah, tapi melecehkan Al-Busra. Dia tahu ada ana di sini, dengan harap dapat maki-makian dari ana. Tuh, akhirnya ada yang matiin. Udah, tadi nggak bergeming, pasti tahu ananya terus dimatiin tuh. Philip yang tegur, kalau nggak salah bisa berantem. Philip yang tegur nggak diam aja, kayak orang nantang begitu. Setelah aneh udak begitu baru selesai. Udah, matiin deh. Ngobrol kurang ajar. Orang hajatan gambus aneh nggak gimana-gimana kok. Namanya orang hajatan nggak apa-apa biarin. Tapi ini yang aneh udak orkesnya kurang ajar sekencang-kencangnya sampai aneh di bawah kedengeran. Orang gila ente. Takut jadi fitnah. Nah ngomong ibu imam. Ini bisa ada anjing babi nih bu. Nih bisa fitnah saya nih. Ntar dianggap saya suruhnya nyetop. Hati nggak enak nih. Kirim salam sama seseorang. War. Ada mawar. War. Kasih tahu tuh tuan rumah. Oh iya, ntar ada bintang tamu yang datang akan menyumbangkan lagu suruhan ana saudara Ahmad Sujai, paham ente? Jae muka ambet. Ntar biar Jae nyanyi 3 lagu, ana yang suruh. Tuh bisa ada berani deh. Kau nggak capek anda mau ke situ. Akhir-akhirnya rupanya bilang 30 menit war, paling lambat 45 menit Jae sampai. Ditungguin Jae nggak sampai. Jae ke situ pas gambus udah habis. Paham selesai itu cerita? Kenyataan tadi malam, ngerti udah ya? Apa sesudah itu yang terjadi? Beberapa orang menyampaikan berita kepada aku. Datang kepada aku berita. Yang nyetop gambus tuh Habib Alwi sebetulnya. Paham ente? Lihat ketika anjing babi berkeliaran di tempat-tempat pengajian yang itu suatu kemuliaan. Yang nyetop gambus Habib Alwi. Tentu aja tetangga berhentiin. Saya mengerti. Padahal sebelumnya umumin. Tuh kali masih ada tamu-tamu. Umumin. Aneh nyumbang 3 lagu tapi penyanyinya Sri Ahmad Mandor Habsyi. Emang diumumin, ada tanya wah diumumin nggak diumumin, karena Bang Jae ini terlalu lama datang, keburu habis. Aneh bilang, lah kok mati tuh gambus? Kan aneh suruh Jae. Tuh, nyatanya Jae datang setelah diberitahukan, gambus udah habis. Tuh paham. Tapi berita yang aneh terima, yang orang pada nanya, Bib, emang Habib suruh stop itu Bib ya? Stop apaan? Stop gambus. Anjing, nanti gitu. Anjing loh. Gue kegirangan mau nyuruh Jae diumumin lagi. Ya penyanyinya Jae ane suruh baca 3 lagu. Kalau perlu ntar ane kesini deh sekalian numpang minta nasi. Kebetulan ane lapar. Iya suruh seseorang minta nasi goreng. Dibikinin nasi goreng yang hajatan. Tuh apa iya kok ane mau, kenapa jadi lagi main ane stop. Sebelum terjadi aja hancurin. Kan gak begitu ane. Bisa dimuliin deh. Tapi fitnah yang datang kepada ane dari beberapa orang ngadu kepada ane. Bib, bang tanya Bib, kenapa ya? Habib ngomel-ngomel, Bib, ngomel apaan? Soal gambus. Kagak. Karena Habib yang stop gambus. Orang gila anjing, emang gue. Itu. Lihat, pahamin tuh. Lihat tuh ketika ahli-ahli neraka berbuat dalam kebenaran, tetapi ada sedikit pelanggaran, diberitahukan pelanggarannya jangan merusak orang hajatan. Orang hajatan pakai gambus, kok nyetel orkes sekencang-kencang di tempat yang sama dalam hajatan tadi. Anda anggap ini meracuni tuan rumah ini. Kita tegur orkesnya, jangan kencang-kencang begitu. Gimana satu rumah gambus, satu rumah juga orkes di dapurnya, kencang banget. Kita tegur, lihat. Fitnah yang datang di seputar Kampung Wates,
Habib Alwi nyetop gambus, suruh Habib Alwi yang matiin gambus. Pahamin ente, Allahu Akbar. Nah, orang yang biasa ngajinya kadang-kadang termakan tuh sama anjing-anjing itu. Paham ente? Tuh hancurnya orang-orang Islam di belahan bumi Indonesia dan dunia Islam lainnya di alam dunia ini. Bisa dimengerti? Kenapa sampai sejauh itu? Tuh, mana iman kalian? Mana ciri orang beriman nampak di mata orang beriman? Bisa dimengerti, sehingga sebelum sesuatu yang terjadi Allah Ta'ala dalam Al-Quran ngasih tahu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang punya iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang kepada kamu siapapun manusianya tapi kerjaannya gitu, orang nggak bisa lihat kerjaan orang sih, kok inti ya Rob, memang ketika iman tak ada di hati, bagaikan rumah gelap tanpa lampu, sehingga tuan rumah dengan tuan rumah saling berbenturan, apalagi tamu yang datang. Bisa ada motif ente? Tuh, der. Bisa ada motif. Kalau tidak ada penjelasan semacam ini, tentu orang pandang, Habib ngomong gimana sih? Udah orkes gue enggak deh di kampung gue deh, namanya gue ngaji media, gue enggak ngaji anak gue enggak ngaji, abang gue enggak ngaji, bapak gue ngaji media, tapi kan gue pengen hajatan ade, udah deh biarin orkes nggak dikasih, biarin deh asal gambus. Sekarang gambus dilarang gimana ya? Gue terjang, gue jatuh di salah, gue nggak terjang, gue pengen. Loh, coba kan kesian orang yang begitu. Paham ente? Kesian, menderita orang begitu. Ya Allah gimana deh, ya Allah. Tuh, meskipun di pandang mata agama itu suatu dosa, tetap aneh nggak kasih jalan orang itu menderita, biarlah dosa sekadarnya berjalan. Tuh pertimbangan orang mukmin ente. Tapi apa akibatnya? Ketika lingkungan sudah nggak dapat bimbingan, aku pribadi dan orang soleh sebelumnya, hancur Anda dalam kehancuran, di mana tipe-tipe orang yang menghancurkan tadi emang kerjaannya begitu. Makanya kaset aneh dengerin, ente sama dunia akhirat barangkali nggak ada api yang menyentuh ente punya jasad ketika di alam barzah. Kalau ente mampu dengarkan kaset-kaset ana, semuanya adalah nur Allah Ta'ala. Kaset ana nur Allah Ta'ala, ente cahaya ilahi yang Allahu Akbar. Bisa dimengerti, 28 tahun aneh hidup memantau lubang semut dan yang berjalan dari dalam keluar, luar ke dalam, dan membuat lubang di dalam lubang. Paham ente? Itulah aku dalam kehidupan 28 tahun yang silam sampai sekarang. Bukti kuat, sebelum aneh tegur orkes tadi, lalu aneh tegur orkes untuk dihentikan, mengingat kesian tuan rumah lagi gambus, kok lu sebagai orang yang ngebantuin kuli nyuci, kuli ngelap, kuli segala, kok membuat pelecehan di rumah tangga orang dengan setelah orkes sekencang-kencangnya. Ana ambil tindakan di satu sisi untuk ana selamatkan tuan rumah, tapi apa boleh buat, fitnah di luar. Habib Alwi larang gambus. Wah, lu anjing. Ana diam. Padahal sebelumnya ana sudah perkirakan kejadian itu. Coba ente bilangin tuh. Kasih tahu, umumin, ntar saudara Jai ada disuruh baca ane suruhnya nyanyi 3 buah lagu. Bilang, paham ente? Sebab ane tahu bakal terjadi fitnah seperti ini nih. Untuk menangkal fitnah keesokannya, ane suruh tuh, umumin kasih tahu. Ntar ane suruh Jai nyanyi 3 buah lah lagu. Aku yang suruh. Bisa demutin deh. Itu kan berbeda dengan larangan yang ada. Paham gak ente? Berbeda itu, aneh suruh. Sebelum terjadi sebagaimana berita beberapa orang datang ke tempat ana, seperti ana memaki-maki dan suruh nyetop gambus. Sebelum itu terjadi, ana sudah prediksikan lebih dulu, sudah ana perkirakan bakal kejadian seperti ini. Terjadilah apa yang terjadi. Bayangin ente, baru tak, oh nyata betul. Bisa ada mulai ente? Tuh malam Selasa Bambonan dibilang apa? Kamu atas polos dan sangat terlalu polos. Itulah polos dalam bahaya. Selalu menerima omongan orang, nggak kenal orang perilakunya bagaimana. Ente jangan kira orang nyabu ente anggap kotor. Itu memang suatu tindakan kotor. Tapi pribadi ya, dia nyabu pribadi. Tapi Anda dengan gerakan, Anda dengan bahasa bukan lagi membuat situasi cabul, tapi membuat semua orang jadi cabul. Dia nyabu pribadinya.
nggak ngajarin emak bapaknya, anaknya suruhnya nyabu. Tapi perilaku orang fasik, in ja'akum fasikun binaba'in, jika datang kepada kalian hai orang yang ada iman kepada Allah Ta'ala, datang membawa berita binaba'in, fatabayyanu, cari bukti dulu, bener gak tuh Habib begitu, bener gak tuh Habib begitu. Lo yang jadi orang baik tanya apa iya begitu, nggak mungkin, kan diumumin sama Habib. Habib suruh mandornya suruh mandor nyanyi 3 lagu. Habib yang suruh, masa nyuruh sambil nyetop? Ada gak orang nyuruh sambil nyetop? Ada gak? Kan gak ada. Polisi di perapatan nyuruh maju, orang pada maju disuruh stop, dan polisinya ketabrak. Akal nggak terima. Tapi itulah jagoan-jagoan alam dunia, musuh Allah Ta'ala, turunan darah iblis, darah terkutuk. Inti nggak kenali manusia darah terkutuk. Sampai aneh sekarang nggak lagi macam-macam. Laknatullahi alaih, laknat Allah Ta'ala atas orang-orang itu ya Allah. Sekarang aneh nggak bisa ngomong-ngomong laknatullahi alaih, laknatullahi alaih. Tuh, bisa dimengerti. Laknat Allah Ta'ala atas orang-orang itu, laknatullah ya. Udah begitu aja. Udah sekarang sumpahnya, kapan waktu laknatullahi alaih. Allahumma ahlikum kullal halqi ya Rabb. Hancur leburkan mereka. Udah begitu sekarang. Di mana kayak udah begitu? Kenapa? Udah enggak ada lagi orang beriman bisa melihat musuh dalam selimut. Sudah tidak ada lagi manusia menuntut ilmu agama dengan bahasa Quran hadis, melihat lubang-lubang yang membuat mereka terjatuh pada lubang yang dibuat oleh semut-semut. Paham itu ilmu ente? Allah ya Allah. Ulama-ulama telah pulang ke rahmatullah. Yang tersisa sudah berhubungan langsung sama Allah Ta'ala. Sudah tertutup lagi penglihatan matanya. Bukan karena tidak melihat, tapi dia sudah melihat dirinya kepada Allah Ta'ala. Artinya gugur kewajiban mereka. Ana yang merasa masih muda, mencoba dengan sekadar nur Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada ana pribadi khususnya. Derangkak manusia dapati sesuatu sejauh itu sebagaimana apa yang anda dapatkan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah, anda coba selamatkan orang-orang yang diharapkan belum beriman atau sudah ada bayang-bayang iman di hatinya. Di situ anda tanam dan anda tumbuhkan, terus anda tumbuh kembangkan keimanan yang ada. Tapi ingat, musuh Allah Ta'ala laknatullahi alaih, iblis, jin, syaitan ar-rajim ini membuat sesuatunya yang baru 10 juta nggak bisa melihat hal-hal tadi, tapi nampak di mata ana. Ana berkewajiban menyelamatkan. Bisa ada berhenti. Tuh jagonya musuh Allah Ta'ala. Tuh laknatullahi alaih wa alaihim. Taqabbalallah. Udah gituin aja. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ente bayang, serem amat. Paham tuh omongan? Paham ya? Tuh. Makanya ana suruh cepet punya duit, kumpulin, rekam kaset-kaset ana. Ada apa ente? Aku orang terakhir, selesai. Bisa dimengerti? Kalau ana mati udah nggak ada lagi nih ilmu-ilmu seperti ini. Pandangan yang sedemikian amat sangat tajam ente dapatkan dimanapun tidak ada. Barangkali di alam dunia paling 3. Barangkali di alam dunia tersisa 3, selainnya enggak. Aku orang terakhir. Tuh. Kau baru luas ilmu nggak mampu. Kecuali ilmu dibarengi dengan nur Allah Ta'ala dalam pengertian saya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi anjani wa darani. Ya Rasulullah. Ikut Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ajani wa tarani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baru malam Selasa ngajari Bambon. Tuh orang kampung Wates polos dalam bahaya, kejadian. Oh serem amat. Baru ngomong malam Selasa ngajari Bambon. Tuh Kampung Wates nih, namanya Kampung Wates nih. Makanya karena sial aneh ganti Kampung Jati. Anda nggak kepengen orang Kampung Wates yang Tuhan pelihara khususnya ngaji sama anak sial neraka ya, dunia akhirat anda nggak mau. Anda upaya untuk anda ganti nama Kampung Jati. Yang berasa orang kampung sini bawa di lu ke neraka jahanam. Gue nggak mau, gue di Kampung Wates memberi nama Kampung Wates sebab ini kampung neraka jahanam. Anda ganti Kampung Jati. Buat siapa? Buat orang-orang yang ngaji sama anak. Yang nggak mau terserah, emang kampung lu kampung aja, kampung atas agak gue sih Kampung Jati.
Tuh, ane pribadi Kampung Jati. Lihat di lembaran-lembaran ilmu yang ane ajarkan ente dan ane karang buat ente. Kampung Jati. Wow, banyakkah di kota-kota yang asalnya nama kampung itu begitu, lalu telah terjadi perubahan, namanya diganti? Banyak gak? Wow, terlalu amat sangat banyak. Jakarta, Indonesia, yang asalnya nama kampung itu diborong habis. Diborong habis, diganti nama lah lain. Tuh, contoh tuh Tebet sepanjang-panjangnya. Tadinya lapangan ros ente, tadinya lah ini, tadinya ini. Pas ada jalan raya, bangun gedung-gedung, ganti Kasablanka. Nggak ada yang sakit hati. Nggak ada yang sakit hati. Kenapa? Tambah indah kok. tambah indah. Sama Kampung Wates. Bakal aneh ganti Kampung Jati. Oh ya, KTP tetap Kampung Wates, sebab Kampung Jati nggak ada di Pemda. Ya, tapi entar wali kotanya disuruh atau bupatinya ganti tuh, kan? Ganti Kampung Wates, jangan sial ahli neraka. Aku mukmin, aku muslim, nggak menghendaki Kampung Wates sebagai ahli neraka. Ganti Pak, ganti dari mulain pendataan pertama ganti. Ntar naik ke camat, naik ke ke bupati. Udah. Tapi dia nggak mau, emang ahli neraka. Polos dalam bahaya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi. Ya Rasulullah, ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Saya bacakan pada malam Jumat ketiga tentang peri kehidupan Rasulullah SAW sebelum dilahirkan dan sesudahnya sampai Allah Ta'ala kehendaki beliau berumah tangga dan berusia 40 tahun, yakni mendekati 40 tahun begitu keadaannya, dan alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah. Ini termasuk di antara apa ini? Ini termasuk di antara pengenalan Anda kepada khususnya Rasulullah SAW sebagai Nabi Anda yang membawa amanat dari Allah Ta'ala demikian rupa yang bentuknya keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian bagi dia yang ada seperti iman Islam, di mana iman Islam ini ditumbuh kembangkan melalui ajaran Rasul. Dasarnya ilmu itu. Sampai bismillahirrahmanirrahim min hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bad'u nuzulil wahyi, dimulainya turun wahyu atau permulaan turunnya wahyu Allah Ta'ala. Ingat, wahyu hanya dari Allah Ta'ala buat Nabi atau buat Rasul, bukan buat Ustadz Hartono. Sebetulnya bukan Ustadz. Jangan suka manggil orang yang bukan kerjaannya mengajari, panggil Ustadz, jangan. Tuh, bukan buat Ustadz AA Gim, bukan wahyu buat Ustadz Ilham, bukan. Mereka bukan Ustadz. Kapan jadi Ustadz? Bukan Ustadz. Al-Ustadz kamus Inggris profesor. Al-Ustaz sama dengan profesor untuk kamus Inggris. Paham ente? Ente kan bukan ngerti bahasa Inggris semen bisa. Lihat kamus bingung. Bukan bingung lihat bacanya, bingung harganya. Bang minum stres, Al-Ustaz sama dengan profesor dalam kamus Inggris ente. Bisa ada mengerti? Oh iya. Jadi Ustaz itu nggak layak buat tipe-tipe demikian, baik Haryono maupun Ilham maupun Agim dan sederet nama-nama yang memang bukan Ustaz. Sebab Ustaz minimal digembleng 20 tahun dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu agama lainnya. Umur lu berapa, ngaji lu siapa, guru lu mana, di mana ngajarnya, siapa nama guru lu, nggak ketahuan gurunya siapa, ngajinya pakai buku apa, tau-taunya begitu. Biarlah profesinya, orang mau numpang madang kok, biarin. Tapi hak orang yang dianggap mengerti agama, lu jangan numpang madang pakai piring merek gue dong.
Lu jangan numpang madang pakai piring merek gue. Nanti dianggapnya lu gue sama orang, piringnya sama. Gak mau, paham? Itulah prinsip dalam membawakan ilmu, dan dengan memiliki prinsip dasar agar tidak diganggu dan dikotorkan oleh atau dikotori oleh orang-orang yang bukan berilmu. Hak orang yang mengerti ilmu memelihara ciri khas dari ilmu yang diajarkan serta tuntunan dalam prinsip-prinsip ajaran agama, sehingga piring-piring yang sama mereknya hancurkan, bukan hancurin piringnya, diperjelas nama merek tadi, trademarknya, paham ente? Ya, misalnya pacul yang top kate Mael cap ayam, kate Mael trash. Cap ayam sat, kok cap kuda enggak top sat. Yang paling mahal pacul cap ayam. Zaman Ucak metenggeng ngancung jual pacul. Hancur aja. Itu ya. Silakan Anda membentuk pacul-pacul lainnya. Tapi maaf, merek itu jangan gunakan cap ayam. Ayam produksi gue. Kalau bukan produksi gue selama ini macul dengan menggunakan cap ayam. Yang berbetulan, guru-guru gue juga menjelaskan pacul cap ayam, ciri-cirinya ini. Kebetulan ada pacul lain, merek cap ayam. Anda lihat, wih. Anda coba penasaran, loh, bengkok depannya. Sementara yang Anda gunakan pacul cap ayam nggak begini, nggak demikian. Wah, dikhawatirkan pacul ini berkembang luas. Satu, merugikan Anda yang selama ini dapat didikan pacul cap ayam. Guru Anda juga memang selalu menggunakan pacul cap ayam. Hak dalam ilmu menjelaskan ciri-ciri kepalsuan pacul merek ayam. Ngomong merek bango, merek Mang Binteng Kek, merek burung serit atau merek cap babak seri, biarin aja. Tapi cap ayam tetap Anda hancurkan melalui ciri-ciri kebenaran dan keselamatan Anda dalam beragama Islam. Masih ada guru-guru yang dengan caranya menjelaskan ciri-ciri keselamatan dalam beragama, sehingga orang-orang fasik yang gampang merubah bahasa, gampang berperilaku seakan orang baik, padahal dia membuat buih-buih permusuhan dan racun-racun yang ditebar di jalan. Tetap aku jelaskan perintah Allah Ta'ala, karena sifat rahmat dan sayang Allah Ta'ala kepada makhluknya, khususnya mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala dan bernabikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Woi, gak gampang Anda, gak gampang. Anda bilang semua wilayah kota, hutan, gunung, provinsi aman, damai, tentram, tapi terjadi ledakan dan ledakan ketika Habib Allah yang datang. Bisa ada ini? Wow, ini sayang, ini kapan? Inti tolong sehari-hari, ya Allah beri aku hidayah taufik. Arti hidayah taufik, ilmu yang aku dapat dan kekuatan tenaga untuk melaksanakannya sedikit sampai datang usia aku. Jangan kayak baca doa model lain deh. Inti itu aja. Kok aneh sih udah begitu. Aneh sehari-hari yang aneh hadapin lubang kubur. Sehari-hari ya begitu. Ya semeter 70 kali 2 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dipikirin. Yang penting tempat di mana harus tanam jasadku, itu aja yang ya Allah. Di mana? Di kampung Watas enggak, paling tinggi kok udah sebelah ada beri nama Kampung Jati, baru anak amal anak taruh jasad anak di Kampung Jati, minimal di pesantren yang akan anda buat. Itu pun belum tentu. Anda kan cuma ngomong doang, dang. Ya mancing musuh keluar. Tuh kerjaan anak beli tanah semau-maunya. Ya, gue mau bikin pesantren di sini, gue mau bikin di sini. Musuh bergerak, kena lu gue colong. Siapa yang mau gue duduk dekat musuh? Nggak, nantinya es menyatu dengan api. Bisa ada mati. Tapi bisa sewaktu-waktu saat bikin teh es. Jeruk nipis ya datang? Temen ente? Nggak ada? Kemana nggak ada? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lamma balagha al-arba'in min umrihi ba'athallahu basyiran wa nadhira. Permulaan turunnya wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Wahyu dari Allah Ta'ala buat Nabi atau buat Rasul. Selesai. Bukan buat mbah, bukan buat Habib. Bisa dimulai deh. Bukan buat mama, ajongan, syekh, muke tambur. Syekh, anak punya syekh. Bak Mare, se-Indonesia, guru lo yang dibilang syekh, sini sama gue. Syekh Apek yang lo bangga Indonesia, sini ngadepin gue sini. Gue kasih oleh lo alias helos. Gue kalah berantem sama Tuan Syekh, gue kasih oman. Merdeka man.
Santi masih ada tuh man. Yang man, lu mau yang mana man? Kuning tat dia. Yang merah man empuk, enakan kuning tat. Kalau udah bener yang kuning tat, kan ada tahu siksa warnanya kuning tat. Ojak kalau lagi begini kayak apa ini? Ojak kayak alpukat Cinere. Lo madur sini. Udah makan belum? Belum. Kan makan juga ya. Besok sekolah gak? Sekolah. Sekolahan punya mamang lo pre aja udah. Prein aja bilang ambil awi seru pre, Mbak. Itu habis terdomelin, bakar absennya. Ente tahu anak sekolah absen anak kebanyakan merah, anak colong. Setan temen gue. Kan gue bilangin, yang ngabsen kan bukan guru emang guru setan, nggak mau dia ngabsen, capek karena apa? Udah enak lihat murid, dia lagi, udah bayaran telat jarang masuk lagi loh. Jadi anak murid yang ngabsen lo. Lu bilang lu titikin aja biru, jangan merah. Iya. Satu masa, anak dipanggil sama guru. Alwi, ya bu. Alwi, ya pak. Sini kamu. Oh gak pak. Sini kamu. Oh gak pak. Kamu, pak. Masalahnya lagi bisa dipantas. Sini pak. Sini kamu. Pak ma pak. Bisul pak. Bisul bu. Dari tadi dong bilang. Apa kamu ini? Hah? Apa? 18 hari kamu gak masuk dalam sebulan? Pak siapa bilang pak? Ini apa? Iya pak. Kemana kamu? Orang tua ngajak ke Bogor pak. Emang Bogor jauh? Ya bapak gak pernah ke sono. Itu aneh itu. Wah aneh emang berjajaran dari kecil. Dari kecil. Waduh. Orang tua aneh pergi haji kan gara-gara anak mana. Jadi kalau ente perilakunya itu ngenekin, wajar begurunya mah aneh. Sama-sama mungkin nek. Wah capek nih. Belum nangguk nih. Nangguk belakangan, yang penting kasih kebahagiaan dulu. Tapi ingat, tanggukkan 2 kali. Doakan anak besok pagi jam 5, jam 6 anak sudah pulang, lalu kurang lebih jam berapa, lalu lagi anak harus berangkat ke Kalimantan lagi dengan nama yang berbeda. Yang minimal Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Minimal ya Rabb beri aku kekuatan tenaga untuk berbuat penyelamatan kepada rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam dan non-Muslim. Dengan dakwahku ini ya Rabb, yang non-Muslim tidak terjadi pertikaian dalam bentuk apapun kepada yang Muslim bisa menghargai dirinya Muslim, sehingga ketika orang Islam itu bisa menghargai dirinya dalam melalui dasar ilmu, dia menghargai orang yang tak seagama dengannya. Minimal 16 provinsi baru aku bentuk partai yang tak pernah bisa dikalahkan oleh 1000 partai politik di Indonesia. Sebab Anda punya partai adalah partai PNPKI. Indonesia nggak ada yang sanggup kok. Anda bikin partai nggak bisa dikalahkan oleh partai apapun yang besar di Indonesia. Anda bikin nama partai sudah ada buat. Jadi kok ada yang tiru tegur ya. PNPKI, Partai Nasional Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Kenapa Habib dahulukan nasional? Yang biasa partai nasional itu kata benda, lalu sifat dan benda yang datang sesudah kalimat itu. Itulah keistimewaan Habib Alwi dalam menyusun kalimat yang bersenikan tata bahasa yang amat sangat luas maknanya. Anda gunakan nasional lebih dulu, sebab tujuan Anda bukan nyari kedudukan sebagaimana politisi yang ada, tapi Anda cari ketentraman, kedamaian dan kemajuan buat sebuah negara Republik Indonesia. Sehingga aku dahulukan nasionalnya dulu. Jadi nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang bawa agama, nggak ada yang tersinggung dengan apa yang Anda terapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam partai PNPKI. Wah, ini kau udah ngomong, paham? Dana dari mana, Bib? Tanggungan masih banyak. Nah, gue naikin 3.000. Dan 3. Dia belonjol.
Melonjor. Lu jangan melonjor. Semutan enggak semutan. Enggak, ya. Makanya orang kok ngaji kemarin ya, tidur dulu jam 10. Ini kegirangan zuhur udah dandan. Lama balaghul arba'in min umrih, ketika Rasulullah SAW mencapai usia 40 tahun. Kayak dulu ada terangin, awas, ente mau bener-bener 40 tahun, laki kayak perempuan 40 tahun ngabisin itu. Mau ahli neraka, mau jadi cabo, mau jadi kuli, mau bangkit dalam hidup silahkan, mau selamat dalam agama 40 tahun standar. 40 tahun ke atas nggak peduli diri ente dalam keselamatan beragama melalui ilmu, selamat jalan kecuali ilmu Allah Ta'ala dalam azal memastikan memang dia ahli surga, umur 55-60 dia kembali. Tapi kalau tidak sampai datangnya kematian, kalau memungkinkan jangan lo sembahyangin. Jangan lo sembahyang. Kayak ada di Duren Baru. Duren Baru sini nih, manusia amat sangat membenci Arab. Serem amat itu manusia. Amat sangat membenci Arab. Kawinnya sama orang turunan baik lagi, anjing banget. Ya, anaknya dikawininnya sama turunan anjing lagi. Aduh, aneh diam. Mertuanya amat sangat membenci Arab. Arab, kenapa Tuhan turunin Nabi Muhammad di Arab, orang Arab? Serem amat. Tidak jadi Anda manusia tanpa Arab. Tidak ada Anda ahli surga tanpa Arab. Paham itu? Ketika manusia sudah tidak ada agama di hatinya dalam pengertian sifat iman kepada Allah Ta'ala, gampang tuh dimasukin sama anjing-anjing. Paham ente? Ya, lobangnya satu. Ya, tapi jadi berbagai lobang dalam sebuah lobang. Keluarnya di lobang lain. Tuh bayang, wah sayang manusia nggak selamat. Sayang, hampir aneh diam. Ani ingat Rasulullah terakhir dalam usia, ummati wa ma malakat aymanukum. Rasulullah dari amat sangat Allahu Akbar, demikian sangat kepada manusia untuk diselamatkan dari siksa neraka abadi. Ada sampai di akhir umurnya, ummati wahai umatku wa ma malakat aymanukum. Camkan baik-baik apa yang jadi kewajiban kamu dan ilmu syariat agama yang wajib untuk intesah ibadah kepada Allah Ta'ala sampai datang usia terus. Ane ingat, ane begini sama orang, ya Allah Rasulullah, ane ingat Rasulullah di akhir usia, ummati ane sebelum mati bilang menanak rekam kaset ana keselamatan Anda minimal 5 tahun ke depan tuh Anda punya ilmu. Aku orang terakhir cepat sebelum terlambat. Nggak ada lagi guru model gue, cepetan. Anda ingat ummati wa ma malakat aymanukum. Laksanakan apa yang jadi kewajiban Anda. Tapi ternyata orang sekarang, ya Rabb, wallahu alam, dikata nggak ada imannya. Bener dikata nggak ada imannya, salah. Ngajinya rajin tapi kok begitu, ya Allah. Gampang banget diadu domba, gampang banget percaya sama ahli-ahli neraka dalam penyampaian bahasa. Aduh, kesian. Ngeri ya Rasulullah, ngeri dah. Allah laknatullahi alaih. Begitu aja. Allah ya la'anoh, ya Allah laknat orang itu. Allah ya la'anoh, Allah ya liku. Semoga Allah Ta'ala menghancurkan dan memperak-perakan orang itu dan semua turunannya. Artinya bukan dimatiin langsung, dihidupkan, diberi nikmat dalam kehidupan untuk menambah siksa mereka. Itulah Allah Ta'ala dalam dendamnya. Diberi nikmat dalam kehidupan tapi untuk menambah siksa. Bisa dimutin teh? Jadi ketika Rasulullah Muhammad dalam usia, dia mencapai usia 40 tahun, baru ba'atsallahu basyiran wa nadhira. Allah Ta'ala utus beliau sebagai seorang rasul, di mana rasul yang dimaksud di sini keadaan yang Allah Ta'ala inginkan rasul sebagai basyira, pemberi kabar gembira dari semua makhluk Allah Ta'ala yang tercipta sebagai manusia sejak Rasul berusia 40 tahun dan berfungsi sebagai seorang Rasul. Rasul ngasih tahu, Bashir, ngasih kabar kegembiraan. Begini. Ini Allah Ta'ala begini. Ayo begini. Berapa usia Anda? Berapa kekuatan Anda? Untuk apa Anda menjahati manusia dengan 1001 macam cara? Toh yang sudah berbuat jahat kini sudah ada di liang tanah. Yang sedang berbuat jahat mengorbankan manusia, orang-orang yang lemah di hadapan mata kamu. Toh akhirnya mereka mati dan kemana Anda? Ayo coba kita buktikan. Jangan begitu. Ayo
Kalau Anda percaya dengan apa yang aku sampaikan, begitu janji Allah Ta'ala, nggak usah lihat jauh-jauh, kita kerjakan begitu, Anda akan rasakan demikian damai dalam kehidupan antara satu dengan orang lainnya. Dan semakin Nabi jelaskan keutamaan Rasulullah SAW dalam ajarannya gitu-gitu, semakin digencet habis pengikutnya. Paham ente? Allahu Akbar. Semakin Nabi jelaskan, contoh ente semakin rajin mengikuti pengajian-pengajian Anda, semakin dahsyat fitnah yang menghampas ente punya diri dengan 1001 macam cara yang hanya ente punya permohonan kepada Allah Ta'ala sajalah, beserta ilmu-ilmu yang Anda ajarkan yang sekadarnya melekat di hati melalui pendengaran yang ada, yang menyelamatkan ente dari in ja'akum fasiqun binaba'in. Ketika musuh-musuh dengan derap langkahnya yang amat sangat tidak pernah bisa dilihat dan didengar oleh kecuali aku pribadi di Indonesia, hancur ente. Bisa ada mengerti, tapi berkah ente masih mau begitu, iya masih ini, ya sejauh upaya ente sejauh itu pula kehendak Allah Ta'ala ente selamat. Karena nggak selalu anak ada di hadapan ente, kaset anda pendengarkan. Bisa ada mengerti ente? Itu Rasulullah begitu, dikasih tahu umatnya begini-begini, semakin dijelaskan keberuntungan berajaran Islam melalui tuntunan Rasul, semakin dahsyat Rasul dimusuhi dan difitnah, ya bahkan diupayakan untuk dibunuh, semakin dahsyat siksaan orang-orang yang percaya kepada kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Inti kan belum disiksa, inti belum diazab, tapi sudah diteror semata-mata karena ngaji sama anak. Apakah Anda nggak pernah merasakan arti teror itu? Bukan ditakut-takutin, dibuang muka, dicebiin, dicibirkan, di tetangga kasak-kusuk. Itu sudah diperlakukan oleh musuh Allah Ta'ala sejauh itu. Sementara ibadahnya di musola, di masjid, wiridnya kuat, tahlilnya kuat, ratibannya Masya Allah, makanan keluar. Tapi kenapa Anda diperlakukan sebagaimana orang-orang yang hina ketika ente berhadapan muka dengan mereka? Itulah orang-orang yang taat dan setia kepada Rasulullah SAW pun kepada manusia yang demikian Allah Ta'ala pelihara, tertanam sifat kecintaannya kepada anak. Dasarnya agama yang dituntun dan keyakinan ente kepada Allah Ta'ala melalui ilmu dan doa yang aku upayakan. Sebegitu niat ente, sebegitu kekuatan ente, sebegitu penghinaan manusia atas diri ente. Nyata ente, Allahu Akbar. Yang lagi mana tetangganya musuhin, yang lagi mana na'udzubillah. Hanya ente sering aneh ingatkan, ingat. Kalau ente dihinakan, diteror semacam itu oleh mereka, artinya diperlakukan tidak lagi manusiawi, padahal teman, padahal tetangga, padahal saudara. Ingat diri anak bagaimana guru gue ya. Wah, itulah ketika anak dapati serangan demi serangan, pecah aku punya otak, tapi Tuhan berikan kekuatan, hanya pala aneh keluar urat sebanyak-banyaknya, dipegang memawar sakit, dipegang menjadi, aduh dor sakit dor, aduh sakit dor, aduh gimana saat ini, aduh war sakit dor, aduh. Tuh gimana? Oh udah mampus. Gimana? Wah, alhamdulillah. Ya. Basyiran memberi kabar gembira, wa nadhira, dan Rasul dengan keadaan mengancam selalu. Rasul ngancam itu, memberi kabar yang menakutkan kan ngancam. Jangan begitu lu, terjadi begitu. Jangan begitu, jangan begitu. Itu Rasul begitu ente. Allahu Akbar. Aku demikian. Jangan diam, awas ente, awas. Tapi diam jangan kayak bilang tapi gua tahu. Diam ente, jangan awas. Tapi apa boleh buat? Yahdillahu may yasha. Allah Ta'ala menghendaki hamba yang dikehendaki untuk selamat dan menikmati janji Allah Ta'ala. Walil, dan Allah Ta'ala pula yang memberikan kesesatan, artinya jalan sesat, memusuhi dakwah agama dan memusuhi orang-orang yang kepengen selamat hidupnya dalam agama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tar Habib yang pijitin, tenang, angkatnya sedikit, buang pijitin. Tuh biar segera dikit. Aduh, jangan kayak nangis lu, gua bagi duit. Ya. Salatullah taghsya. Mana akhir bacaannya hilang lagi. Anda sengaja baca salatullah taghsya. Nikmat, alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Mana sih ya Allah? Tuh akhir tangannya anget amat ya. Habis ngobok kali. Ente bahasa ente jelek amat sih.
orang ngobok belum jelas. Orang makan kalau dia apik pakai kobokan. Mungkin dia barusan ngancong, makan, lengket atau berminyak, pinjam kobokan, ngobok dong. Bahasa ente terlalu indah. Orang fasik. Untuk saudara Tohir aku beritahukan, paling lambat bismillahirrahmanirrahim 5 bulan dari sekarang. Setelah hanya 2 kali pergi haji. Berarti 6 tahun setengah lagi. Soalnya tanggokan. Kuding enggak ding tanggokan. Sebentar. Pelan-pelan nih ya. Nah 3 jangan bunyi dulu ya. Istirahat dulu ya. Biar yang lain tuh. Sebab duit serang separuh. Jangan bunyi dulu ya. Mar, ketarain Mar. Yang enggak ngasih ketarain Mar. Ya Allah, yang enggak ngasih mudah-mudahan enggak bisa pergi haji ya. Salawatullahi taghsha ashrafar rusulil ataib wa ta'ummul ala jam'a ma bada nurul kawakib. سعدوا علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. المشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب. مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها أهلا بشمس قد محت كل الغياهب. يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب. جئت من
أصل أصيل حل في أعلى المراتب من قصي ولؤي بذخ المجد بني غالب وتلا مجدك فاخرا في رفيعة المراتب لا برحنا في سرور بك يا المناقب صلوات الله تغشى ولكم يوم وجودك ظهرت فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب قد شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب فلرب الحمد حمدا جل أن يحصي حاسب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتأم على جنبه وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتأم على جمعه من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائر واغفر ذنب
قد نحوك تائر صلوات الله تغشى أشرب الرسل وتأم على جمعه Sambilan istirahat 5 menit, tolong Bapak Dr. Ki Haji Ahmad Sujai MBA MMS Kelapa tampil, tapi yang menabuh adalah tuyul-tuyul dari pohon sengon. Dor, ayo. Tanggokan yang kedua ding langsung. Tanggokan wajib ingat. Neraka yang penting tanggokan dapat. Dia itu kunci. Hah? Kunci ini. War. Gojin. Ya. Mana War panggilan Gojin? Hah? Berak. Ya. Haji Mawar suruh bikin kopi buat anak. Ayo, assalamualaikum dulu. Ayo, Jeh, assalamualaikum. Ayo. Ya Allah. Ayo. Ya, ayo. Lu kagak. Rugi gua. Itu guys, keluar. Ini tuh. Wajan dulu. Ayo mulai. Bisa ya? Ayo mulai. 1, 2, 3. Iya. Apaan lu? Lu apaan? Hah? Panas. Apa? Keberatan enggak? Masuk sono. Ada besok masuk ke Citama gitu. Berat. Oh iya berat. Tuh ini kuat nih. Wah. Orang biasa gali sumur. Udah ditanggok dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Apa lu? Jadi gak banyak maksiat. Hah? Tadi udah. Hah? Dah. Ya. Ya sini. Ya. Dah. Pembukaan lagi sekali. Sekali penutupan. Pembukaan. Penutupan. Tuh, 2, 3. Ngantuk. Nah. Ulangi. Ulangi. 1, 2, 3. Salah. Ojek. Kali.
Yang mana salah? Ojak. Nah, ojak. Kilanya. Badan, biar depan. Coba. Ini ya. Ayo ulangi coba. 1, ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Foto bareng sama. Ya. Foto. Yang foto. Cepat. Ya. Ya foto bersama. Ya. Sini bertiga. Ya. Ya. Besok mau dibawa ya ke Sampit ya. Ya. Lagi. Dia belum liatin saya. Jangan kayak malu. Ya bro, tuh. Ya, sini. Ya. Besok bisa minta duit mamang lo ya. Turun. Ya, turun. Turun. Udah. Udah dong. Doa singkat ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa Allah subhanallah wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر بسم الله الرحمن الرحيم إننا جند محمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تدرى أعظام عليها وأنت خير الوارثين. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان يا دائم الخير يا دائم الخير يا دائم الخير يا كثير المعروف يا كثير المعروف يا كثير المعروف. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم. 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 اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم أن تهدينا الجميع وتوفقنا الجميع إلى صراطك المستقيم. أن تهدينا الجميع وتوفقنا الجميع إلى صراطك المستقيم. أن تهدينا الجميع وتوفقنا الجميع إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم أن تهدينا الجميع وتوفقنا الجميع وأهلينا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى صراطك المستقيم. أن تهدينا الجميع وإياهم وتوفقنا الجميع وإياهم. أن تهدينا الجميع وإياهم وتوفقنا الجميع وإياهم إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وإلى صراطك المستقيم. عذاب النار. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله الحمد في نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pengumuman Bismillahirrahmanirrahim. Catatannya hilang sih. Baru aneh minta maaf, minta ridho luar dalam kepada seluruh jamaah yang aneh kenal baik, tetangga yang pokoknya aneh kenal baik aja yang boleh datang, dan kalau nggak baik aneh kunci untuk tidak pernah bisa datang. Kalaupun terpaksa mereka datang, ya Rabb matikan mereka di perjalanan. Aneh haram, laknatullah alaihim, laknat Allah Ta'ala atas mereka. Di Mekah, di Madinah, kalau andai kata Allah Ta'ala izinkan, aku ingat musuh aku di kampung Wates, kampung Sawah, kampung Pulau, Bambun, Cipayung, Citayam, Nanggrang. Ya Rabb, di semua musuhku di Indonesia, ya Rabb, kalau kau beri aku izin untuk ingat, lalu aku membaca sumpah di Mekah dan Madinah di hadapan makam kakek Rasulullah SAW, aku sampaikan semua ketajam